Jadi Anda, saya juga percaya sih Anda pasti nggak akan mengkait-kaitkan dengan masalah mistis ya. Jadi Anda lebih melihat ini pada tradisi keprajuritan ya seorang Prabowo yang secara hierarkis itu memang harus dijaga sangat ketat. Jadi ini dia sikap korek saja gitu ya. Tentu Prabowo terlatih di dalam mengendalikan atau mengekspresifkan pikiran dia melalui bahasa tubuh di dalam momen yang kontekstual. Kan Pak Prabowo bisa jingkrak-jingkrak, gembira tuh, dan tanpa ada hierarki, memeluk anak kecil, berlutut di depan orang tua segala macam, nenek-nenek atau ya orang yang dituakan karena penghormatan personal. Tentu itu dasarnya itu, dan itu membuat orang apa yang disebut gemoy-gemoy, joget-joget. Tetapi ada yang formal yang harus diperlihatkan dengan bahasa tubuh yang juga formal, yaitu di dalam upacara-upacara kenegaraan tuh, sikap kepatriotan atau sikap sebut aja sikap keprajuritan itu diperlihatkan. Nah Pak Prabowo mengerti itu, dia mengerti table manner, kapan harus makan dengan cara yang sempurna. Di dalam satu gala dinner misalnya, kapan dia mesti makan seperti dia makan di asrama ketika masih jadi prajurit. Kan itu dua hal yang dilatih di dalam diri manusia itu. Jadi ya memang keluarga Prabowo adalah keluarga elite itu yang diajarkan, bahkan mungkin cara ngunyah nasi itu mesti 16 kali di sebelah kiri, 16 kali sebelah kanan, geraham itu, dan tidak boleh berbunyi sendoknya itu bersentuhan dengan gigi, atau saling tahu sendok mana yang dipakai untuk sup, sendok mana yang dipakai untuk koktail. Jadi semua hal itu ada di dalam keluarga itu. Tetapi Prabowo juga hidup di dalam wilayah yang lain, wilayah keprajuritan, di mana makan bersama di piring yang aluminium, lalu terbagi di situ lauk sayur. Jadi keadaan hidup di asrama dan keadaan hidup di istana ya bagi Prabowo itu hal yang biasa aja kan. Jadi orang yang mampu untuk melihat suasana, dia mampu juga untuk mengukurkan perangai politiknya dia melalui bahasa tubuh kan. Tentu kefasihan berbicara misalnya, ada saat dia bercanda, ada saat dia tegas, ada saat dia menepuk-nepuk meja karena jengkel, ada saat dia mengucapkan salam yang dengan senyumnya. Nah itu sebetulnya hal yang membuat kita juga merasa bahwa dalam politik ada wilayah-wilayah yang harus dibaca di dalam ekspresi-ekspresi tertentu supaya kita dapat kegembiraan tuh, tidak sekedar target-targetan dukung-mendukung elektabilitas. Kan nih wilayah sebetulnya wilayah Lifebelt atau wilayah Lebensraum kalau orang Jerman bilang, yang dibatasi oleh wilayah privat dia tuh. Nah kegembiraan itu yang memungkinkan netizen itu menangkap sisi lain dari Prabowo Subianto. Tapi pertanyaan saya Bung Rocky, kalau ini karena latar belakang militer, kan sesungguhnya Prabowo ini kan bukan presiden Republik Indonesia pertama yang melatar belakangnya militer. Sebelumnya ada Pak SBY, dan tentu saja kita kalau harus menyebut soal ini ada nama Pak Harto ya, presidennya pernah 32 tahun menjadi